Yesus. Ya, topiknya arti mengikut Yesus. Ya, banyak orang yang menjadi orang Kristen. Ya, kita termasuk kita semua kan. Ya, mungkin ada yang Kristen dari lahir, ada yang Kristen dari kandungan. Ya, tapi pertanyaannya, kamu ngerti nggak? Ya, arti kamu mengikuti Yesus. Ya, kalau saya tanya, kenapa kamu ikut Yesus? Ya. Nah, pada nggak tahu. Ya, makanya ada lagu tuh, mengikuti Yesus keputusan. Ya, ikut Yesus itu ada satu keputusan yang kamu harus ambil. Kenapa kamu putuskan ikut Yesus? Pak? Supaya kita diselamatkan. Iya. Supaya kita punya hidup yang kekal. Karena kita percaya bahwa hidup ini tidak selesai pada saat kita mati, tapi ada hidup yang selanjutnya. Itu yang sangat penting, ya. Jadi arti mengikuti Yesus, ya. Orang yang sudah merasa dirinya pengikut Kristus, nah ini yang perlu kita pelajari, ya. Kamu pengikut Kristus bukan? Nah, atau ikut-ikutan Kristus? Nah, beda nggak pengikut dengan ikut-ikutan? Beda. Ya, kamu adalah pengikut atau ikut-ikutan? Pengikut. Iya. Kamu adalah pengikut Kristus. Nah, itu luar biasa kalau kamu jadi pengikut Kristus. Jadi seorang pengikut Kristus, apa yang harus berubah di dalam hidupnya? Ini penting sekali, ya. Seorang pengikut Kristus, apa yang harus berubah dan terjadi di dalam setiap kehidupannya. Oke, arti mengikut Kristus. Pertama, belajar dari masa lalu, ya. Seorang pengikut Kristus harus belajar dari masa lalu. Ya, belajar dari masa lalu. Nah, coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Imamat 18. Coba kita lihat di dalam Imamat 18 ayat 3 sampai 4. Imamat 18 ayat 3 sampai 4. Sudah dapat? Amen. Kita baca bersama-sama. Imamat 18 ayat 3 dan 4. Amin. Kejadian, Keluaran, Imamat yang ketiga. Dah? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku akan membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Seorang pengikut Kristus harus belajar dari masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Kamu punya masa lalu, saya punya masa lalu. Ya. Tapi bagaimana masa lalu kita? Tentu berbeda-beda. Ada yang amburadul, ada yang berantakan, ada yang hancur-hancuran, ada yang baik-baik, ada yang sangat baik. Itu orang semua punya masa lalu. Tapi kita belajar dari masa lalu seperti firman Tuhan. Orang Israel, Tuhan katakan, coba kamu lihat ketika kamu di Mesir dan bagaimana ketika kamu di Kanaan nanti. Ya, itu sudah dikatakan di Imamat kan. Dikatakan tadi, jangan, itu kata larangan. Ya, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Ya, kamu dulu di Mesir, kamu ikut penyembah berhala. Bukan menyembah kepada Tuhan. Kamu ikut orang-orang Mesir di sana. Ya. Dan ketika kamu nanti saya bawa keluar dari Mesir dan saya bawa kamu ke Kanaan, jangan kamu ikut-ikut bangsa yang ada di Kanaan. Kamu jadi pengikut Kristus, ikutlah teladan Kristus. Ya, jangan diubah oleh masa lalu yang berantakan dan diubah oleh keadaan yang tidak baik diatur oleh berbuat seperti yang diperbuat orang masa lalu kita. Semua orang, saya bilang, kalau kamu di kampung dulu malas ibadah, malas baca Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, mungkin hanya setahun sekali pergi ke gereja. Kalau pas Natal senyum-senyum, berarti benar, ya.
Jangan kamu ingat lagi itu. Jangan bawa lagi di masa sekarang. Kamu sudah jadi pengikut Kristus. Jangan malas ibadah. Jangan malas baca Alkitab. Jangan malas berdoa. Ingat tadi. Ya, ibadah itu mengandung janji. Ya, jangan kita lihat masa lalu kita. Oh, dulu saya enak ya. Hari Minggu saya bisa jalan-jalan. Tapi Tuhan katakan, jangan lihat masa lalu. Itu masa lalu. Kamu sudah berubah di tempat ini. Kamu ada di pas, berubah di tempat ini. Ibadah, doa, itulah yang harus kamu bawa terus sampai akhir hayatmu. Ya. Ya. Ketika Tuhan berkati kamu, jangan melihat keadaan. Jangan kamu diatur oleh dunia. Jangan kamu diatur oleh, karena kamu sudah banyak sehingga kamu lupakan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, di mana kamu dahulu diam juga, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku akan membawa kamu. Kemana Tuhan akan membawa masa depanmu? Tetap ingat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Tapi tetap bawa apa yang sudah dibekalkan di tempat ini. Kau jalani masa depanmu. Jangan kau masa depanmu berhasil kau sudah lupa Tuhan. Jangan masa depanmu kamu udah jadi pejabat kamu tinggalkan Tuhan. Jangan. Firman Tuhan katakan, belajar dari masa lalu dan pandang masa depan bersama dengan Tuhan. Jangan kamu seperti orang Kanaan, kemana aku akan membawa kamu. Jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Pokoknya Tuhan katakan, pegang saja peraturannya Tuhan, pegang saja firman Tuhan. Kamu jalan bersama dengan Tuhan. Tinggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa, masa lalu penuh dengan tidak ada. Kita kenal Tuhan. Mari kita berjalan di tengah kita sudah mengenal Tuhan. Kita murid Tuhan, kita pengikut Tuhan. Mari kita jalan ke masa depan bersama dengan Tuhan, menjalankan peraturan-peraturan apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Itu poin pertama. Ya, poin pertama, belajar dari masa lalu dan lihat masa depan bersama dengan Tuhan. Jangan kamu berpengaruh oleh dunia di masa depanmu, tapi berpengaruhlah karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Firman Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Saya katakan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Kau melihat masa depan yang penuh harapan. Kemudian yang kedua, seorang murid Kristus harus sudah mengalami pembaharuan. Ya. Apa yang dibaharui? Hatinya. Ya. Supaya apa? Kalau pembaharuan hati kita dibaharui, supaya nama Tuhan dimuliakan di mana kita ada. Ya. Di mana tanah kamu pijak, di sana nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan. Nah, ini penting sekali. Nah, coba kita baca di dalam, agak panjang ini ya. Yeskel 36 ayat 22, 25 sampai 26. Yeskel 36 ayat 22, kemudian 25 sampai 26. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. Yeskel 36 ayat 22, kemudian 25 sampai 26. Kita baca ayat 22 dulu. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku menghina hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang, aku akan mencurahkan kepadamu. Ayat ini akan ditahirkan kamu. Ayat 25 ya. Kurang 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mengalirkan kamu dari segala najismu dan dari segala perbuatan. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari dirimu hati yang keras dan berikan kepadamu hati yang taat. Oke. Jadi yang kedua, poin yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa seorang murid Kristus itu adalah seorang yang sudah dibaharui, ya, dibaharui hatinya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tetap kudus. Kalau kita lihat yang kita baca tadi Israel, kenapa Tuhan memberikan hati yang baru? Bukan karena dikatakan bukan
Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel begini, firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tapi karena nama Tuhan yang telah dicemarkan oleh kaum Israel. Ya. Tuhan bertindak memberikan hati yang baru kepada kita semua murid Kristus, karena nama Tuhan sudah tercemar oleh kelakuan kita. Ini pentingnya. Bukan karena kamu, ya, bukan karena nanti Tuhan rugi kalau saya ini, tidak, ya. Tapi nama Tuhan tidak mau namanya dicemarkan, ya. Oleh karena itu dibilang, aku memberikan hati yang baru kepada Israel supaya namaku yang kudus itu tidak dicemarkan, ya. Jadi seorang murid Kristus harus mengalami pembaharuan hati. Buka hatimu, Tuhan baharui. Dikatakan di situ apa? Tuhan katakan, aku akan memberi, aku akan mentahirkan kamu, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ini semua akan mengalami perubahan. Orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang mengaku sebagai murid Kristus, mengikut Kristus, hatinya sudah dibaharui. Ya. Kalau hatimu tidak pernah dibaharui, kamu hanyalah orang yang ikut-ikutan. Suatu waktu kamu akan ketemu masalah, kamu akan tinggalkan Kristus. Ya. Saya katakan, suatu waktu kamu ketemu masalah, kamu akan tinggalkan Kristus, karena kamu hanya sebagai orang ikut-ikutan, bukan pengikut yang sesungguhnya. Ya. Tapi kalau pengikut yang sesungguhnya, hatimu sudah dibaharui. Hati yang dibaharui tentu responnya akan berbeda dengan hati yang belum dibaharui. Ya, makanya dikatakan, saya lihat satu video kemarin, apa, pelajaran yang tertinggi itu belajar bagaimana kita semakin merendah sampai kita mati. Ya. Kamu diomongin orang, kamu udah nggak rasa. Ya. Kamu disinggung orang, kamu udah nggak. Karena hatimu sudah dibaharui. Kamu sudah melihat semua di dalam terang Kristus. Ya, tapi kalau hatimu belum dibaharui, kamu disinggung sedikit, kamu akan membalas, kamu akan emosi. Sebenarnya kamu nggak kenal Kristus. Ya. Ini penting. Ya, makanya firman Tuhan itu akan mengikis hari demi hari supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, seorang pengikut Kristus dia akan mengalami pembaharuan hati. Bagaimana mungkin kau bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu kalau hatimu belum dibaharui? Ya. Hati yang sudah dibaharui, dia pasti akan memberikan 100% kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya. Seorang murid Kristus tidak ada kepala batu. Ya. Benar ya? Seorang murid Kristus tidak kepala batu. Hatinya tidak keras, tapi hati yang siap menerima. Ya, makanya firman Tuhan katakan, yang menghasilkan buah itu di mana? Tanah yang sudah baik. Tanah hati yang baik itu pasti menghasilkan buah. Ya, kau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang baik, menerima dengan baik, kau menerima nasihat dengan baik, pasti akan menghasilkan. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu, dijauhkan hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat itu penting loh. Ya, taat itu artinya apa? Tidak ada rasa titi. Nah, itu kepanjangannya. Taat itu artinya apa? Selalu Ya, orang yang setia itu adalah orang yang taat ya. Ya, tidak ada orang setia kalau dia tidak taat. Ya, tidak ada orang yang setia kalau dia tidak taat. Taat itu artinya mengikuti setiap apa yang sudah disepakati sepakat bersama. Tiap pagi kita harus kasih makan cacing. Udah, setia saja kasih makan cacing tiap hari. Benar nggak? Seperti itu kan. Kalau kita sepakat siram tanaman tiap hari, setia saja, taat. Karena kita sudah sepakat bersama. Kalau Tuhan katakan jangan kamu saling membenci, ya sudah, lakukan saja itu. Ya, hati yang sudah dibaharui itu kan. Ya. Oke. Poin terakhir, saya bilang tidak panjang-panjang kan. Ya. Poin ketiga, seorang pengikut Kristus harus mematikan kedagingan. Ini yang susah. Ini yang susah, mematikan kedagingan.
mematikan Kedagingan. ini perdagingan ini bahaya ini ya. Oke, kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5. Kolose di perjanjian baru terakhir. Ya. Kolose 3 ayat yang kelima. Kalau ketemu bilang amin. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Israel itu dibinasakan dulu karena mereka selalu terpaut kepada berhala. Penyembahan berhala sama dengan apa? Melakukan hal-hal dunia, kedagingan. Saudara-saudaraku, dengarkan dengan baik. Ya, matikanlah itu kedagingan dalam diri kalian. Yesus harus sudah mematikan kedagingan dalam dirinya. Jangan dibuang. Kalau dibuang, suatu waktu kamu ketemu lagi, diambil lagi. Kalau sudah mati, nah udah nggak bisa diambil lagi kalau udah mati kan? Ya, bisa nggak? Anjing kita kalau mati masih bisa diambil. Tapi suatu waktu dia hilang, suatu waktu masih bisa ditemukan. Ya, makanya kedagingan juga kalau kamu pelihara, apalagi dipelihara, ya harus dimatikan. Ya, kalau nggak dimatikan, suatu waktu dia akan muncul lagi. Ya, ada perselisihan di dalam kamar itu karena apa? Iya, kedagingan masih dipelihara di dalam. Ya kan? Ada perselisihan di sekolah karena apa? Karena kedagingan. Ada muka yang muram karena apa? Kedagingan. Kalau ditanya tunduk, kenapa? Karena kedagingan. Nah ini, hati-hati. Ya, firman Tuhan katakan, matikanlah kedagingan dalam tubuh. Matikan. Ya. Jangan dipelihara. Yang masih kecil cepat dimatikan. Ya. Supaya jangan menjadi penghalang dalam hubunganmu dengan Tuhan. Kamu murid Tuhan. Ya. Jadi besok-besok kalau ada apa-apa, datang aja. Sudah mulai datang satu-satu ke kantor. Enak itu ya. Enak itu. Cuma saya waktu aja yang agak ini. Ya kalau ada perbincangan-perbincangan di kamar juga yang nggak jelas, cepat dilaporkan. Nah, supaya kita bereskan. Selesai itu, damai semua kan, enak itu daripada kita simpan-simpan. Ya, oke, yang ketiga tadi apa? Mematikan kedagingan. Kalau kamu mematikan kedagingan dalam tubuhmu,